Perlawanan Bali. Sejarah bangsa Indonesia pada masa penjajahan tak luput dari perjuangan rakyat di setiap daerah. Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah kerajaan turut berjuang untuk mengusir Belanda di Nusantara. Perjuangan masyarakat Bali dalam memberikan perlawanan sengit Belanda terjadi pada abad ke-19. Perang itu disebut dengan Perang Puputan atau perang hingga titik darah penghabisan. Perang Puputan terjadi karena Belanda ingin menguasai Bali. Berikut ini latar belakang, penyebab terjadinya dan kronologi perlawanan rakyat Bali dalam Perang Puputan melawan kolonial Belanda. Latar belakang perlawanan Bali. Perang Bali merupakan pertempuran antara kerajaan Bali dengan pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1846 hingga 1849. Perang ini melibatkan 3 kali pertempuran, yaitu Perang Bali I, Perang Bali II, dan Perang Bali III. Latar belakang terjadinya Perang Bali diawali dengan kedatangan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan seorang penjajah asal Belanda yang lahir di tahun 1565. Beliau berkeliling menjelajah dan menemukan adanya jalur pelayaran dari daerah Eropa menuju Indonesia. Beliau pula yang akhirnya menemukan bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah dan memulai perdagangan rempah-rempah untuk Belanda. Ketika beliau singgah di Pulau Bali, masyarakat serta pemerintah kerajaan masih menerima dengan baik, hingga suatu ketika di tahun 1841 dan 1843 sudah dapat ditebak bahwa Belanda meminta suatu kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Sayangnya masyarakat di sana tidak terima. Salah satunya adalah raja dari salah satu kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Buleleng. Raja Buleleng seringkali melanggar kesepakatan sehingga pemerintah Belanda dibuat geram. Pemerintah Belanda juga lelah karena adanya hukum tradisi tawang karang yang terjadi di Bali. Tawang karang merupakan suatu hak istimewa dari raja-raja di Bali, dapat mengambil, menyita, dan merampas kapal ataupun beserta muatannya yang terdampar di wilayah perairan mereka. Tradisi ini dibuktikan dengan adanya 2 prasasti yang ditemukan, yaitu Prasasti Babetin Al dan Prasasti Sembiran. Lantaran hal itulah pihak Belanda melancarkan aksi perlawanan berupa Perang Bali I di tahun 1846. Sayangnya Perang Bali I tidak membuahkan hasil hingga akhirnya berlanjut ke Perang Bali II di tahun 1848 dan Perang Bali III di tahun 1849. Ketiga perang Bali ini sama-sama dilatar belakangi oleh pihak Belanda yang menginginkan tradisi tawang karang untuk dihapuskan. Penyebab terjadinya Perang Bali. 1. Penyebab umum Perang Bali. 1. Belanda ingin menghapus adat sute yang ada di Bali. 2. Pihak Belanda ingin menghapuskan hak kekuasaan daerah untuk kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. 3. Pihak Belanda memaksa agar Raja Bali mengakui mereka dan memperbolehkan untuk mengibarkan bendera Belanda di wilayahnya. 2. Penyebab khusus Perang Bali. 1. Adanya penolakan dari masyarakat Bali sehingga menimbulkan peperangan. 2. Belanda memaksa untuk menghapus tawan karang. Kronologi perlawanan di Bali. Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Kalungkung, Gianyar, Badung, Jambranan, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut semua sewa memewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintahan Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya,
pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grepper Molière untuk misi ekonomi. Kedua, Hukus Kopmam mengambil misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala. Vaskes Kopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, di antaranya dengan Raja Badung, Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Klungkung, dan Raja Tabanan. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda, terutama seputar hukum tawan karang agar dihapuskan. Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Raja Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patinya, I Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan, I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara, pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Di samping itu, masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung. Selama 2 hari, para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga, sekitar 7 km sebelah timur Singaraja. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun, di balik itu Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawang karang. Pada tahun 1847 kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Klungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda.
Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwe. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Selantik terus memperkuat pasukannya. Belanda terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi hal tersebut. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda antara lain J. van Swieten, Letkol Suderland, benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Selantik yang dibantu istrinya, Jero Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang opsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pemimpin Belanda di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo 2 hari, yakni tanggal 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti Gusti Ketut Selantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Selantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian, bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Klungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Bandung. 2 tahun kemudian Perang Puputan meletus di Klungkung. Kesimpulan Perang Bali. Dengan adanya Perang Bali, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemerintah Belanda ingin mengambil alih kuasa atas wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Bali. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian di tahun 1841. Sayangnya, ada kerajaan yang masih melanggar dan terdapat hak tawan karang yang terjadi sehingga pihak Belanda membuat perjanjian kembali di tahun 1843. Perjanjian tersebut tetap dilanggar pihak kerajaan, salah satunya Buleleng, yang tetap merampas kapal-kapal milik Belanda yang berlabuh di wilayah mereka. Akhirnya, terjadilah Perang Bali di tahun 1846 yang dimenangkan oleh masyarakat Bali. Karena tidak diterima, pihak Belanda menyerang kembali di tahun 1848 yang disebut dengan Perang Bali II dan tetap dimenangkan oleh masyarakat Bali. Lalu terjadilah peperangan kembali, yaitu Perang Bali III. Di sini pihak Belanda menang dan menghasilkan beberapa keputusan di antaranya. 1. Daerah di seluruh Pulau Bali dikuasai oleh pihak Belanda secara bertahap dan menghilangkan kekuasaan para raja di kerajaan mereka. Adanya monopoli dagang seperti yang sudah direncanakan Belanda sejak awal datang. 2. Dihapuskan hak tawan karang agar Belanda dapat dengan mudah menguasai seluruh Bali. 3. Dihapuskannya adat-adat
dirasa pihak Belanda kurang pantas seperti adat suta.